Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Christine Rajik Ugu dengan NPM 2404110282 dari kelas Governansi Digital E041. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Governansi Digital dengan topik pembahasan yang saya ambil, tantangan governansi digital di era AI. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern? AI ataupun kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat pada saat ini kini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Dalam mempercepat layanan, AI membantu pemerintah memproses berbagai urusan administrasi dengan lebih cepat dan efisien. Pengurusan dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, SIM, ataupun surat izin usaha yang sebelumnya memakan waktu yang cukup lama, kini bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, dengan adanya chatbot ataupun asisten virtual memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan jawaban atas pertanyaan mereka selama 24 jam tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Selain itu, AI juga berperan besar dalam membantu pengambilan keputusan. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah yang cukup besar, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Contohnya, data kemiskinan dapat dianalisis untuk menentukan penerima bantuan sosial yang benar-benar membutuhkan, serta data kesehatan dapat digunakan untuk memprediksi penyebab penyakit dan menyiapkan fasilitas kesehatan dengan lebih baik. Keputusan pemerintah pun menjadi lebih akurat karena didasarkan pada data, bukan sekedar dengan perkiraan. Selain itu, dalam bidang keamanan dan pengawasan, AI juga dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu contohnya dengan CCTV pintar, yang dapat memantau lalu lintas, mendeteksi pelanggaran, dan kecelakaan secara otomatis. Selain itu, juga terdapat pada sektor perpajakan, AI digunakan untuk mendeteksi kecurangan melalui analisis pola transaksi yang mencurigakan. Bahkan, dalam keamanan negara, AI dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman dengan menganalisis berbagai informasi yang tersedia. Untuk pertanyaan yang kedua, risiko governansi digital yang akan muncul. Meskipun AI membawa banyak manfaat bagi pemerintah, penggunaannya juga memiliki berbagai risiko. Salah satu risiko utamanya yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan ini dapat saja muncul jika data pelatihan AI tidak merata. Hal ini bisa menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu tanpa kita sadari, misalnya dalam pemberian layanan ataupun penegakan aturan. Selain itu, keamanan dan privasi data dapat menjadi ancaman yang serius karena pemerintah menyimpan banyak data pribadi masyarakat. Jika data tersebut bocor ataupun disalahgunakan, masyarakat dapat dirugikan dalam hal ini. Penggunaan AI juga berpotensi memperlebar kesenjangan digital, terutama bagi masyarakat di daerah yang terpencil ataupun mereka yang kurang memahami teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem AI tanpa cadangan juga dapat berbahaya, karena gangguan sistem dapat melumpuhkan pelayanan publik. Selain itu, untuk permasalahan akuntabilitas juga dapat terjadi karena keputusan yang dibuat oleh AI seringkali tidak jelas, dan hal ini akan menjadi permasalahan karena jika terjadi suatu kesalahan, tidak diketahui siapa yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu contoh kasus nyata di Indonesia. Di sini saya menggunakan dua contoh kasus nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama kasus EKTP pada tahun 2011 hingga 2017 dan kasus aplikasi Peduli Lindungi pada tahun 2020 hingga 2023. Di kasus yang pertama ini, kasus EKTP atau proyek digitalisasi KTP yang dimulai pada tahun 2011, terdapat kasus korupsi senilai 2,3 triliun rupiah yang baru terungkap pada tahun 2017. Selain itu, pada Mei 2021, data pribadi lebih dari 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual bebas di forum online. Data yang bocor tersebut termasuk NIK, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, dan foto. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan sistem keamanan dalam proyek digitalisasi besar-besaran. Untuk kasus yang kedua, yaitu pada aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini diluncurkan pemerintah pada Juni 2020 untuk melacak penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengumpulkan data lokasi, riwayat perjalanan, dan status kesehatan puluhan juta pengguna. Masalahnya,
Tidak ada transparansi tentang siapa saja yang bisa mengakses data tersebut, bagaimana data digunakan, dan kapan data tersebut akan dihapus. Bahkan setelah pandemi mereda pada tahun 2023, tidak ada penjelasan secara resmi tentang penghapusan data yang sudah dikumpulkan. Banyak masyarakat yang merasa privasinya dilanggar karena kurangnya informasi dan perlindungan hukum yang jelas. Jadi, dari kedua kasus tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sudah cukup progresif dalam mengadopsi teknologi digital dan AI. Tetapi, belum cukup diimbangi dengan regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Untuk pertanyaan keempat, solusi dan strategi apa agar pemerintah dapat mengelola teknologi ini secara efektif? Solusi dan strategi yang dapat diberikan kepada pemerintah agar dapat mengelola teknologi ini secara efektif, yang pertama, membuat aturan yang jelas dan tegas. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, seharusnya benar-benar diterapkan dengan memberikan hukuman yang berat bagi mereka yang melanggar. Selain itu, sistem AI juga harus terus diperiksa secara rutin oleh ahli yang netral untuk memastikan sistemnya adil dan aman. Yang kedua, melatih pegawai pemerintah agar paham teknologi. Pada saat ini masih banyak pegawai yang masih gagap dengan sistem digital, jadi masih diperlukan pelatihan intensif. Selain itu, pemerintah juga perlu merekrut orang-orang muda yang ahli di bidang teknologi untuk membantu mengawasi dan mengelola sistem digital. Yang ketiga, membuka informasi dan melibatkan masyarakat. Sebaiknya, sebelum meluncurkan sistem yang baru, pemerintah perlu memberikan penjelasan bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana data yang dikumpulkan, dan apa kegunaan dari sistem ini. Hal ini akan memudahkan masyarakat dan membuat masyarakat tetap terlibat. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan tempat pengaduan yang mudah diakses dan cepat ditanggapi jika terjadi masalah. Yang keempat, pastikan semua orang bisa mengakses teknologi. Pemerintah harus terus membangun jaringan internet sampai ke daerah yang terpencil agar semua orang bisa mengakses layanan digital. Jadi, kesimpulan yang bisa didapat, AI dapat membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Namun, pemerintah tetap harus menjaga hak dan keamanan masyarakat. AI hanyalah alat sehingga keberhasilan dan ketergantungannya tetap terjamin pada cara pemerintah menggunakan secara bijak dan tanggung jawabnya.